Oke guys, di video ini gue akan bahas semua ikan yang ada di akuarium galeri, dan gue juga akan bahas ikan-ikan yang ada di akuarium room gue yang lama, dan terakhir gue akan bahas mengenai update Megatank. Jadi simak videonya. Oke guys, jadi gue akan update dulu dari akuarium yang ini nih guys. Jadi ini kan kemarin diisi piranha, terus piranha gue jual dan gue belum tahu mau diisi apa. Rencana kan mau gua isi dengan piranha lagi nih, Serrasalmus rombeus atau manueli. Tapi setelah gue pikir-pikir, dana gua itu akan sangat ketat karena bulan Januari itu gua akan fokus untuk proses pembangunan Megatank yang baru. Jadi dibanding akuarium ini kosong, nah ini gue isi dulu ikan peacock bass yang bulan April gue beli banyak-banyak tuh, gue gedein banyak-banyak. Dan alhamdulillah ini ada beberapa yang gue dapet jackpot, terutama ini peacock bass mononya. Ini jackpot banget sih guys. Nah peacock bass mono gue yang ini sama yang sebelahnya itu satu partai gue beli, satu partai satu indukan, tapi hasilnya berbeda ya. Jadi ini benar-benar jackpot menurut gue. Kalau dari perawatan nggak ada perawatan khusus, gua kasih makan cuma udang rebon dan mereka gedenya rame-rame. Jadi menurut gua ini bener-bener jackpot, dan sebenarnya balik lagi ke genetik. Jadi kalau genetik itu nggak bisa berbohong, ini buktinya ngegedein ikan yang sama dari indukan yang sama, tapi hasilnya bisa berbeda. Padahal tempatnya pun sama, makanan sama, semua sama ya. Jadi ini gue beli waktu itu size 6-7 cm atau 5-6 cm, gue lupa, bulan April, dan sekarang bulan Desember mereka belum sampai size 20 cm. Jadi emang apa, bontot ya dibilang, ikannya bontot. Nah ini adalah peacock bass intermedia, sama juga waktu itu gue beli beberapa ekor, 2 apa 3 ekor gue lupa, kalau nggak salah 3, 1 mati, sisa 2. Nah dari 2 ekor aja gue beli di tempat yang sama, dari partai yang sama, warnanya bisa berbeda guys. Ini warnanya lebih ke kuning-kuningan, ini lebih ke hijau pekat. Jadi balik lagi, sebenarnya ini benar-benar genetik. Kalau dibilang bang treatmentnya begana begini, lah gua gedeinnya satu partai kok, di tempat yang sama, airnya sama, makanannya sama. Jadi ya kesimpulan gua emang di genetik. Salah satu hal lainnya kenapa warnanya bisa bagus, itu akuarium yang di akuarium room gua yang lama, yang sebentar lagi kita akan ke sana, itu tempat untuk gua ngegedein peacock bass gua itu secara nggak langsung kena matahari. Jadi sedikit banyak mereka juga kena matahari. Karena kesimpulan yang bisa gua ambil, dan ya kurang lebih seperti ini guys. Kalau kalian mau ngejar warna, itu kuncinya di matahari. Jadi kalau pemain arwana, dia untuk memaksimalkan warna ya ikannya di tanning atau dijemur di matahari kan. Terus pemain cana untuk warna juga faktor cahaya matahari. Peacock bass juga seperti itu. Jadi matahari itu penting. Nah, kalau kalian mau memaksimalkan warna ya emang harus kena matahari. Alternatif lain ya berarti kalian tanning. Nah kalau kalian bertanya, ini akuarium seperti ini ikan peacock bassnya nggak baret-baret. Sebenarnya agak-agak resiko, cuma makanya itulah gua cuma taruh 4 ekor. 4 ekor gua taruh, dan size-nya pun juga nih tuh nggak nyampe 20 cm. Kalau kalian bisa lihat, yang paling gede aja paling cuma baru 22 cm. Jadi dengan space seperti ini sih harapan gua mereka ya nggak baret-baret ya, asal mereka nggak gerasak gerusuk. Dan gua rasa ini tempatnya masih cukup luas kalau cuma untuk 4 ekor. Tadi gua rencana mau 3 ekor, cuma kayaknya terlalu sepi dan nggak ada pembanding. Nah kalau 4 ekor kan 2 ekor mono dari partai yang sama dan 2 ekor intermedia dari partai yang sama. Jadi gue ada pembanding nih, apakah nanti si intermedia yang agak kekuningan ini akan jadi kehijauan seperti itu juga, atau si mono yang ini bisa kayak gini juga, kan nggak tahu nih. Makanya kalau gue gedein sepasang dari partai yang sama di tempat yang sama, kedepannya pas gede di akuarium yang sama, apakah akan menjadi sama atau semakin kebanting dalam arti kata
yang ini makin bagus, yang ini gini-gini aja, kan kita nggak tahu. Jadi makanya gua taruh 2 ekor, dan gua rasa sih untuk hitungan 6 bulan atau 8 bulan mungkin ya masih cukup. Cuma kalau nggak cukup ya gue pindahin ke bak fiber atau ke akuarium gua yang lain. Intinya ini gua sebagai eksperimen, dan bisa dibilang ini enak banget ya dilihatnya, karena kan temanya seperti Amazon dan ikannya juga ikan Amazon. Jadi masih cocok dengan konsep awal biotop ini. Seperti itu guys. Oke, jadi kurang lebih yang bisa gue jelasin untuk tank ini ya seperti itu. Berikutnya gue akan update mengenai Peacock Bass Temensis. Yang ini 10 ekor dan yang itu 20 ekor guys. Untuk Peacock Bass Temensis gue nggak bisa update terlalu banyak. Singkat cerita, gue kalah tantangan. Jadi tadi gue ukur size mereka kurang lebih di 16 cm, dan gue cuma tersisa waktu 1 minggu ya. Nggak nyampe 1 minggu bahkan. Soalnya kan waktu tantangan gue tuh kan sampai tanggal 5 Januari. Jadi kurang lebih ya seperti itu. Ini Peacock Bass Temensisnya, size-nya 16 cm, yang di sana juga 16 cm. Nah, gue udah deal-dealan nih sama Bang Vincent. Jadi gue akan keep 10 ekor dari 30 ekor ini, dan 10 ekor mungkin gue nggak tahu ya. Ini nanti gue sortir. Gue dikasih kesempatan sih. Gue suruh sortir yang paling besar atau yang Bang Gio mau yang mana. Gua sortir 10 ekor dari 30 ekor Peacock Bass Temensis ini. Kalau gua rencana sih cari yang paling besar. Yang paling besar nanti 10 ekor yang gua ambil. Karena ya yang paling bagong lah, ya kan, yang paling gede itu yang nanti akan gua ambil. Dan abis itu gua akan gedein ikan itu untuk calon penghuni Megatank nantinya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu sih. Kalau Temensis gua nggak bisa update terlalu banyak, karena gue juga karena udah rasa kalah, jadi makanya agak kurang semangat jujur aja, makanya udah nggak terlalu gue push juga ukurannya. Jadi ya seperti itu, karena gue merasa ada beberapa kesalahan. Pertama di arus, kedua cara gue ngasih makan juga agak salah kayaknya ya, karena gue taruh ikan cere sebanyak-banyaknya. Semestinya kalau nasihat dari kawan-kawan yang lain, semestinya itu dikasih berapa yang mereka bisa habis, tapi bisa sampai 5-7 kali dalam 1 hari. Sedangkan kalau gua lakukan itu, gua nggak punya waktu untuk itu. Tapi apapun itu kan gua udah mencoba dengan cara yang gua lakukan kemarin. Sedikit berhasil tapi nggak maksimal, karena dia berhasilnya sampai size 10 cm. Itu bener-bener gila banget cepatnya pertumbuhannya. Habis itu udah nggak terlalu cepet-cepet banget lagi. Dan ikan ini juga mungkin faktor tempat ya. Semestinya kan gara-gara mambo nih, semestinya kan akuarium ini juga bisa gue pakai untuk gedein Peacock Bass Temensis. Tapi ya udahlah, mau gimana lagi, nasi udah menjadi bubur. Mungkin untuk tantangan berikutnya kita coba pola yang berbeda, semoga hasilnya bisa lebih maksimal dibanding yang kemarin. Tapi kurang lebih gue udah cukup happy lah. Ini 16 cm dari ukuran penggaris di luar akuarium, tapi nanti gue akan angkat ini Peacock Bass dan gue ukur langsung dengan penggaris di luar air. Itu yang baru kita bisa dapat ukuran yang sebenarnya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk update Peacock Bass Temensis. Intinya dari 30 ekor ini gua akan ambil 10 ekor yang terbesar, atau kalau dari marking sih gua nggak peduli marking sih, gua peduli ukuran, karena mereka kan gua gedein dari ukuran yang sama. Sebagian itu besarnya lebih besar, sebagian nggak terlalu cepat besarnya. Jadi gua emang ambil yang potensi badannya bongsor-bongsor seperti itu. Jadi ada 30 ekor, gua akan pilih 10 ekor. Berikutnya gue akan update ke Exodon. Kalau Exodon sih nggak ada yang bisa gue update. Ini akuarium lagi butek-buteknya, dan ini makanan bentar lagi gue ganti. Jadi ini lele gue taruh begini aja dan mereka makan. Jadi kalau Exodon nggak bisa terlalu banyak gue update. Paling nanti kalau sempat gue ganti makanannya, gue videoin, karena sebagian dari kawan-kawan pengen lihat mereka makan kayak gimana. Oke. Berikutnya kita update si Mambo, lagi boker dia, kegap dia lagi boker tuh. Kegap boker lu ya. Nah kalau Mambo gua nggak bisa update banyak-banyak juga. Jadi
ini akuarium dia belum gua kasih pasir malang merah karena di kontes kemarin warna dia itu barnya agak redup, dan pas gua masukin di tank yang tanpa pasir, tanpa substrate, gua perhatiin dia barnya itu juga sering redup. Nah, jadi gue curiga jangan-jangan karena selama ini dia terbiasa di tank yang ada substrate-nya, begitu dikasih tank yang tidak ada substrate, barnya redup. Jadi yaudah deh kalau kayak gitu, ini akuarium tanknya gue polosin dulu, gue nggak pakai substrate sampai di kontes berikutnya. Jadi kalau ada kontes lagi gue ikutin si Mambo dan gue lihat apakah barnya jadi lebih tegas dibanding kontes-kontes sebelumnya, karena mungkin akan terbiasa tanpa substrate tempatnya kan. Nah, jadi kita lihat lah. Kalau Mambo gue nggak bisa terlalu banyak update karena kemarin-kemarin udah bahas Mambo keseringan. Nah tuh, kalian bisa lihat ya, barnya tuh nggak warnanya nggak pekat. Nah gitu. Tapi kalau dari warna mental sih emang udah mental juara. Gue tinggal di barnya aja nih. Makanya gue mau coba dulu tanpa substrate seperti apa. Kemudian gue akan update si burik. Nah ini si burik guys. Ini si burik udah sangat stabil di tank polos tanpa substrate dan pakai filter. Wah udah deh. Ini gue masih bingung mau gue kirim ke Jogja atau ke Jambi karena kok Jogja sih, Malang atau Jambi, karena ada kontes Cana di Malang dan di Jambi di tanggal yang sama, dan ya makanya gue bingung mana yang mau gue kirim si burik ini mau kemana nih, ke Malang atau ke Jambi. Jadi ini burik kalau dikasih makan dia sangat barbar. Gue akan kasih tunjuk makan si burik ya ke kalian. Bentar nih, gue ambil makanan favoritnya si burik nih. Nah makanan favoritnya itu cacing tanah. Ini cacing tanahnya masih hidup nggak ya? Gue cari yang masih hidup. Ini soalnya udah hampir seminggu, jadi udah banyak yang mati, udah lemes. Ini kayak masih hidup nih, gue lihat masih hidup kayaknya nih. Nah ini si burik kalau mau dikasih makan barbar, apalagi dikasih makan cacing tanah. Waduh, sampai loncat-loncat dia. Udah kayak lumba-lumba dia. Sabar Rik, sabar. Waduh, sabar. Tuh. Semangat banget dia kalau ketemu cacing tanah dia. Ini gua taruh di sini, guys. Mantap. Jadi si burik ini dapat cacing tanah 2 hari sekali dan gua kasih sekali aja. Jadi ini pas banget gua untuk jam makan dia ya. Untuk cemilan dia gua kasih makan udang kering. Nah gitu. Ini kan gue belajar nih, sama-sama belajar nih. Kalau dari keepers Cana yang lain gue disaraninnya gitu ya, gue manut aja lah, kan masih belajar juga. Oke, jadi si burik nanti gue belum tahu nih mau ke Malang atau ke Jambi. Gue masih punya waktu beberapa minggu untuk mikirin si burik pergi kemana. Ya udah, sekarang gue akan update ikan-ikan yang ada di aquarium room gue guys. Jadi di aquarium ini ada sedikit perubahan. Akuarium yang gua taruh Bang Jago di luar kemarin udah gue pindahin ke sini juga, dan ini Bang Jago masih konsisten gosongnya. Jadi untuk Bang Jago, planning gue itu ke depannya sama dia, ini mau gue push aja makannya, gue push makan biar dia cepat gede. Dan target gue itu moga-moga setelah Megatank udah selesai dibuat yang baru, ini dia udah bisa di size 50 cm, sekarang kurang lebih di 42-43 cm. Jadi kalau udah bisa dia di size 50 cm, itu udah bisa gua gabung di Megatank. Jadi masa depan Bang Jago ini akan jadi ikan penghuni di Megatank guys. Soalnya kalau kayak gini terus kan gue juga bingung nih. Warnanya konsisten banget, gosongnya ikut kontes juga konsisten dengan kegosongannya. Jadi kayaknya gua gedein aja, terus gue masukin ke Megatank. Moga-moga dapat saingan di Megatank, dia jadi warnanya keluar. Kalau enggak ya udah tetap aja di Megatank guys. Terus update berikutnya ini Kelberry nggak banyak yang bisa gue update, dan seperti yang gue bilang di video sebelumnya, ini
ini gua gedein banyak karena nanti akan gua sortir. Jadi gua akan pilih cuma 3, 4 atau 5 ekor paling banyak dari sekian banyak Kelberry gua ini. Gua akan pilih yang paling bagus dan sisanya mungkin entah gua jual, entah gua giveaway atau apa ya kan. Tapi intinya ini gua gedein partai karena kalau Kelberry dapat yang bagus itu udah mahal banget. Jadi cara yang bisa gua lakuin dan gue pengen eksperimen yaitu gedein Kelberry-nya partai banyak-banyak dan gua sortir. Nah, ini akuarium yang gua gedein peacock bass yang tadi di galeri guys. Sebelumnya kan di akuarium ini, kalau kalian bisa lihat di situ juga matahari langsung masuk dari sana. Jadi kena masuklah ke akuarium ini cahaya matahari. Nah, ini kalau dari peacock bass yang ada di sini, ini semua peacock bass yang gue beli di bulan April itu guys. Nah, ini semua satu partai dan size-nya ya kurang lebih sekarang di 20 cm. Nah, tuh pinimanya, ini pinima, itu Orinoco, terus ini singu. Ini singu, itu mono, ini mono dengan partai yang sama, bentuknya kayak begini. Ada yang barnya ya kayak begitu, ada yang lumayan, ada yang lumayan, ada yang lumayan. Itu Orinoco. Terus ini juga Orinoco-nya ada yang lebih ke coklatan, ada yang Orinoco-nya warnanya juga butek. Mana sih yang butek? Ah, nih butek Orinoco-nya. Jadi ya seperti itu, beli ikan banyak-banyak terus gedein, ya kita lihatlah nanti kayak gimana. Nah, untuk nasib peacock bass di sini, ini gue belum tahu tujuannya ke depan seperti apa. Mungkin gue gedein aja sih selama tempat masih ada. Ini akan gue gedein rame-rame. Nanti ke depannya mau kayak gimana, jujur gue masih belum tahu mau gue apain. Toh juga dengan tempat seperti ini sementara masih sangat cukup menurut gue. Paling beberapa ekor mono gue aja yang nggak terlalu gimana-gimana. Kayak yang ini nih, ini mono nih, tapi barnya kayak begini paling gue jual. Itu mono juga tuh, tapi ya kayak begitu. Nah, kalau ini masih oke mononya. Terus Orinoco-nya juga, ini Orinoco ada satu yang bagus banget tadi menurut gua. Yang lainnya ya oke lah. Secara umum oke-oke aja, nggak ada yang spesial. Ini pinimanya. Pinimanya gua ada berapa ekor ya? Gua lupa guys, sumpah. Gua lupa ini ada berapa ekor di sini. Nah, ini singu kalau nggak salah. Ini singu. Tuh. Itu botia dikasih Bang Angga. Tapi kerjaannya ngumpet aja kayak gitu, ya mau gimana lagi kan. Jadi seperti itu. Inilah akuarium yang gue pakai untuk ngebesarin semua peacock bass gue. Terus ini akuarium pari gue. Itu anakan pari gue gabungin lagi ke kolam indukan karena kemarin 1 minggu gue taruh di bak khusus. Dia belum mau makan. Jadi pari ini sebenarnya agak tricky. Kalau misalnya anakan pari yang baru lahir dan dia sampai 1 minggu belum mau makan, itu udah harus hati-hati. Karena kadang-kadang mereka itu harus dapat namanya apa ya, ikan yang ngajarin dia makan gitu guys. Jadi karena dia sendirian doang di sana dan udah gua kasih udang apa brine shrimp, udah gua kasih cacing beku, udah gua kasih cacing tanah hidup, udah gua kasih cacing apa Hongkong ya, yang kecil-kecil itu yang hidup, nggak mau juga. Jadi akhirnya wah kalau kayak gini bahaya nih. Akhirnya gue masukin lagi ke dalam akuarium utamanya, ke bak fiber ini. Terus gue kasih makan dia cacing beku dan lain-lain sama udang rebon. Kemarin kalau gue perhatiin udah mulai nyicip-nyicip dia, udah mulai mau makan. Jadi emang ikan pari ya seperti itu, karena prinsipnya secara nggak langsung ikan pari itu dia schooling guys. Dia sangat suka kalau ada temennya, dalam arti kata sesama ikan pari. Tapi yang perlu gua perhatiin itu adalah si jantannya ini, si jantan dan ikan Oscar gua. Nah ini ikan Oscar ya, selama mereka nggak kelaparan, insya Allah sih itu anakan ikan pari yang di sana aman-aman aja. Jadi seperti itu. Dan ini Royal Galaxy gua udah di enak-enak sama si jantannya nih. Itu tanda
ikan habis kawin guys. Dia digigit, jadi ikan pari itu kawinnya dia digigit bagian sampingnya, terus di flip dan ya gayanya woman on top, ceweknya di atas. Nah, berikutnya di sana ada RTC Platinum gua. Dia duduknya di sana terus. Kelihatan nggak? Nah, dia hobinya di sana tapi pas dikasih makan baru keluar. Jadi nanti akan gua kasih makan tank ini dan kita lihat dia makan. Dan ini ada 2 ekor ikan yang jarang banget gua update. Nah, jadi gua muter dulu ya biar bisa kelihatan. Jadi ada 2 ekor ikan yang hampir nggak pernah gua expose, hampir nggak pernah gua update. Ini ada 2 ekor Siamese Giant Barb. Nah, ini ikan udah lama banget gue pelihara, udah 1,5 tahun lebih. Ini size-nya gue nggak tahu berapa, estimasi gue mungkin 35-40 cm. Gue beli dari 78 cm. Dan ini ikan bisa sangat gede banget. Nah, ini juga gue gedein untuk calon penghuni Megatank. Nah, seperti itu guys. Ya, kalau itu gue jujur aja gue nggak bisa terlalu banyak update. Karena ini juga ikan yang apa ya? Ya kayak gitulah pokoknya. Jadi untuk update akuarium atau ikan-ikan yang ada di akuarium room gua yang lama ya kurang lebih seperti itu. Dan ini RTC Platinumnya tuh guys ya. Dan ini tank kosong, nggak ada isinya. Ini nanti untuk salah satu akuarium evakuasi ikan di Megatank. Rencana gua ini mau gua taruh dats sama bicir gua taruh sini. Dan gua nggak tahu, yang jelas sih dats gua taruh sini sama bicir. Yang lainnya mungkin di bag fiber yang nanti gua pinjam dari temennya Bang Hasan. Tapi ya kurang lebih seperti itu. Oke, sekarang kita keluar dan gua akan update mengenai ikan-ikan di Megatank dan juga apa yang udah gua persiapkan untuk evakuasi ikan di Megatank dan juga gimana sih planning Megatank ke depannya. Yuk kita langsung ke belakang guys. Oke, untuk akuarium yang di depan ini, nah ini yang Australian Lungfish gua yang kemarin putih-putihnya kita copot di video sebelumnya. Ini udah membaik. Dan untuk update akuarium ini karena baru beberapa video yang lalu gua update, jadi nggak terlalu banyak bisa gua update. Ini Piraiba 3 ekor. Piraiba ini juga calon penghuni Megatank yang baru. Dan ukuran sih gua sebenarnya susah ya, harus diukur bener-bener. Cuma kalau gua kan bisa ngukur itu dari jengkal-jengkal aja. Kalau itu mungkin 35 ada sih yang di belakang. Karena yang kecil ini 2 ekor itu 20 cm ada karena udah 1 jengkal. Kalau dia lagi mepet di sini gua ukur 20 cm ada 1 jengkal. Nah, ini adalah white bar. Nah, ini ikan pengacau banget nih gara-gara dia ini nabrak-nabrak dekor gua copot. Dan gua nggak tahu nih, Piraiba ini bertiga suka banget ngegali pasir yang di sini. Makanya kemarin tuh gua sempet udah nambahin pasir, gua geserin ke sana untuk nutupin, sama mereka digeser lagi di spot yang sama. Jadi mereka bertiga ini hobinya emang ngumpulnya di sana. Gua nggak tahu dan gua akhirnya nyerah. Ya udahlah, biarin aja mereka ngegali ngegeser pasir yang di sana. Dan ya bentuknya jadi kayak botak-botak pitak gitu kan. Cuma ya udah mau nggak mau. Oke, untuk Megatank itu sebenarnya tanggal 2 atau tanggal 3 itu udah mau dievakuasi. Cuma karena satu dan lain halnya, jadinya evakuasi ikan-ikan di Megatank itu akan dilakukan pada hari Minggu tanggal 10 Januari. Nah, sebelum tanggal 10 gua udah harus nyiapin bag fiber yang akan gua jemput di tempat temannya Bang Hasan. Nah, ikan ini hari ini akan terakhir mereka dapat makan. Karena abis itu mereka perlu puasa. Sebenarnya nggak perlu sampai seminggu 10 hari juga sih mereka puasanya, karena kan cuma mindahin dari Megatank ke sana. Nah, di situ nanti gue akan taruh tempat sebagai tempat evakuasinya. Jadi bak-bak fibernya akan gue taruh di sini. Dan itu gue udah siapin apa sih namanya tuh, besi besi holo ya, baja ringan. Nah, ini baja ringan udah gue siapin.
sebagai dudukannya. Karena di sini itu kan gue ada paving block, dan paving block gue ini nggak rata. Kalau kalian bisa lihat, ini nggak rata banget. Jadi makanya gue siapin baja ringan, nanti gue taruh di sini, dan di atas baja ringan gue akan taruh styrofoam yang tebel. Karena kalau nggak kan ini kan ada baut-bautnya nih, ada baut-bautnya kan, ya jelas lah nggak mungkin bak fiber langsung duduk di atas baja ringan kayak gini kan. Jadi nanti baja ringan, terus gue kasih styrofoam entah berapa lapis, 1 atau 2 lapis, pokoknya gue cari yang tebel, dan baru bak fibernya duduk di atas sana. Jadi nanti di sini nih tempat kolam evakuasinya. Kenapa di sini? Karena pertama ini kan ketutup, ada atapnya juga. Terus di sini ada listrik, di situ ada listrik. Jadi untuk gua taruh pompa dan segala macam lebih simple, lebih gampang. Nah, seperti itu. Nah, untuk ikan-ikan yang ada di Megatank ini gua masih lagi atur yang mana masuk ke bak fiber yang mana, kan seperti itu guys. Jadi ya itulah, itu masih gua catat, gua lagi pikir-pikirin yang ikan ini masuk dengan ikan ini di bak fiber yang ini. Nah, seperti itu guys. Tapi yang tadi gua bilang seperti si Enli Cherry Bicir gua yang di sana. Nah, ini nanti dia akan masuk di dalam akuarium dengan ikan dats gua. Kalau arwana kayaknya gua akan nitip ke Bang Hasan. Kalau dia ada tank yang kosong, gua akan nitip arwana gua di Bang Hasan. Nah, peacock bass yang azul dan temensis gue yang sana ini nanti masuk ke bak fiber, RTC semuanya lah, Monbi semuanya masuk bak fiber. Jadi yang mungkin gue akan titip ke Bang Hasan itu si arwana super red dan apalagi ya, paling sih seperti itu. Jadi ini udah tinggal menghitung hari. Megatank ini akan kita robohin dan kita bangun baru dengan dimensi yang bisa dibilang 3 kali lipat dari dimensi yang sekarang ini guys. Jadi kalau update di Megatank ya seperti itu. Jadi tunggu aja, karena gua nggak mau tergesa-gesa, nggak mau terburu-buru. Pokoknya kalian tunggu aja, ini akan segera kita eksekusi semuanya. Oke, jadi itu semua update yang ada di Aquarium Galeri, Aquarium Room gua yang lama, dan juga di Megatank. Dan semoga video ini dapat menghibur kalian semua. Dan selamat tahun baru 2021 bagi kawan-kawan semua. Dan gua mohon maaf kalau ada kata-kata gua yang salah selama ini, baik sengaja ataupun tidak sengaja. Sampai jumpa dengan kalian di tahun 2021. Oke, dan see you guys in my next year video. Muncratkan jadinya. Bye-bye.